Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6906 sampai bab 6908. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Meskipun perusahaan satelit penginderaan jarak jauh ini adalah perusahaan khusus yang dikendalikan oleh Departemen Keamanan Nasional dan memberlakukan berbagai batasan, jika pembelinya adalah orang Amerika dan keluarga Rothschild yang terkenal, semua tindakan pengendalian dapat dielakkan dengan sempurna. Selain itu, para bos dan pemegang saham perusahaan telah lama menantikan untuk menguangkannya. Jadi ketika mereka mendengar bahwa orang kedua di keluarga Rothschild akan datang untuk membahas akuisisi tersebut, mereka mengadakan pemungutan suara online. Tanpa kecuali, semua orang mendukung penjualan. Oleh karena itu, pendiri dan CEO segera mendiskusikan batasan akuisisi dengan mitra dan investornya. Dalam perjalanan Steve ke Houston, mereka mencapai beberapa konsensus mengenai akuisisi tersebut. Jika pihak lain membayar biaya akuisisi sekaligus, harga dasar bisa diturunkan menjadi 3 miliar dolar AS. Selama kontrak yang diberikan Steve di atas jumlah tersebut, maka perjanjian dapat ditandatangani. Jika pembayaran akuisisi perlu dibayar secara batch atau angsuran, dan total jangka waktu pembayaran melebihi 1 tahun, namun tidak ada syarat tambahan lainnya, maka harga dasar akan dinaikkan menjadi 3,3 miliar AS dolar. Untuk setiap tahun tambahan periode pembayaran, harga dasar akan menjadi 3,3 miliar AS dolar. Tingkatkan pelampung sebesar 10%, jika pembayaran akuisisi perlu dibayar secara batch atau angsuran, dan jika kinerja perkiraan dan perjanjian kompetisi dilampirkan, maka harga dasar akan mulai dari 4 miliar AS dolar, dan 2 miliar AS dolar harus dibayarkan pada tahap pertama. Setelah semua orang mencapai konsensus, CEO Carl Lucas menahan kegembiraannya dan menunggu kedatangan Steve di kantor. Setelah Steve tiba di New York, dia bergegas ke Houston hampir tanpa henti. Awalnya, dia dapat meminta Carl Lucas untuk membawa tim inti ke New York untuk menemuinya, tetapi untuk mengetahui lebih banyak tentang perusahaan dan untuk lebih memenangkan hati orang, dia memutuskan untuk datang sendiri. Bagaimanapun, mengakuisisi perusahaan itu hanyalah permintaan awal Yechen. Yang paling penting adalah menjaga perusahaan tetap stabil dan terkendali bagi Yechen. Ketika Steve, ditemani sekelompok pengawal dan rombongan, tiba di kantor pusat perusahaan di Houston, semua eksekutif, termasuk CEO, berbaris di depan lantai di atap untuk menunggu. 3 helikopter tiba satu demi satu. Karena hanya ada 1 helipad, 2 helikopter pertama mendarat dan menunggu penumpang turun sebelum lepas landas kembali. Orang-orang yang turun dari kedua pesawat itu semuanya adalah pengawal, jumlahnya hampir 20 orang. Saat helikopter ketiga mendarat, Steve dan beberapa asistennya turun dari helikopter bersama-sama. CEO Carl Lucas ingin melangkah maju, namun dihentikan beberapa meter oleh beberapa pengawal. Setelah pengawal menggeledahnya, dia diizinkan mendatangi Steve. Melihat Steve, Carl Lucas berkata dengan penuh semangat, "Tuan Rothschild, suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda. Saya adalah CEO Skyline, Carl Lucas." "Kamu bisa memanggilku Carl?" Steve mengangguk sedikit, berjabat tangan dengannya, lalu berkata, "Halo Carl, menurut Anda niat saya untuk datang ke sini sudah sangat jelas. Mari kita cari ruang konferensi dan mari kita ngobrol." Carl segera berkata, "Baiklah Tuan Rothschild, silakan ikut saya akan mengantar Anda ke ruang konferensi." Steve berjalan keluar sambil tersenyum, dan sekelompok pengawal segera mengelilinginya dan Carl ke ruang konferensi lantai paling atas gedung kantor. Setelah keduanya tiba di ruang konferensi, eksekutif lainnya baru diperbolehkan masuk setelah digeledah satu persatu. Untuk mencegah terlalu banyak orang dan kekacauan, Carl hanya membawa 2 orang untuk pertemuan tersebut. Satu adalah Chief Technology Officer perusahaan dan yang lainnya adalah Chief Financial Officer perusahaan. Setelah Steve duduk, dia berkata kepada Carl, "Carl, tolong beri saya pengenalan umum tentang perusahaan Anda terlebih dahulu."
Carl mengangguk dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Rothschild, kami memiliki hampir 800 karyawan di Skyline. Gedung tempat Anda berada adalah kantor pusat kami. Ada sekitar 500 karyawan yang bekerja di sini. Server kami juga ada di sini. Gedung ini adalah industri kami sendiri, dan nilai pasarnya saat ini sekitar 70 juta US dollar. Skyline saat ini memiliki total 29 satelit di orbit. Kami telah mencapai kerjasama dengan SpaceX. Bulan depan, 3 satelit Skyline akan diluncurkan bersamaan dengan satelit Starlink-nya. Akan ada 3 lagi pada kuartal pertama tahun depan. Menurut rencana awal kami, tujuannya adalah meningkatkan jumlah satelit menjadi 45 pada tahun depan." Steve bertanya kepadanya, "Bagaimana kemampuan mengunjungi kembali Anda sekarang?" Carl berkata, "Dalam keadaan normal, 4 hingga 5 kunjungan ulang sehari bukanlah masalah besar. Dalam keadaan khusus, kami dapat mengunjungi kembali target khusus 20 kali sehari. Namun, hal ini juga bergantung pada waktu iluminasi target. Satelit kami ditujukan untuk penggunaan sipil. Akurasinya hampir mencapai 1 meter, tetapi persyaratan pencitraannya relatif tinggi, dan bahkan dalam cahaya redup, Anda hampir tidak dapat menangkap konten berharga apapun di malam hari." Steve mengangguk dan bertanya, "Apakah datanya diperbarui setiap hari?" "Ya." Carl berkata, "Biarkan kepala bagian teknologi kami memberi Anda pengenalan mendetail." Chief Technology Officer mengangkat kacamatanya dan menjelaskan, "Saat satelit kita mengorbit mengelilingi bumi, ia akan memotret tempat-tempat yang dilewatinya sesuai dengan orbit yang telah ditentukan. Setiap area akan diberi label, dan pengambilan gambar akan dilakukan sesuai dengan plot yang diberi label. Bidik satu persatu, lalu serahkan ke latar belakang untuk penyambungan dan sintesis. Satelit akan memilih apakah akan memotret berdasarkan pencahayaan, cuaca, dan visibilitas tempat yang dilewatinya. Seperti yang baru saja diperkenalkan oleh CEO kami kepada Anda, teknologi dan perangkat keras kami tidak sebaik lubang kunci militer AS, jadi secara umum, jika rutenya pada sore atau malam hari, tidak akan ada foto yang diambil. Tidak ada foto yang akan diambil dalam cuaca berawan dan badai petir. Umumnya, foto hanya akan diambil saat pencahayaan bagus dan tidak ada awan atau kabut, dan gambar akan disaring secara otomatis, hanya yang kejelasannya memenuhi standar yang boleh masuk ke database. Setelah masuk ke database, materi yang difoto akan disegel sesuai cap waktu. Setelah batas waktu yang ditentukan oleh Departemen Keamanan terlampaui, sistem akan secara otomatis mengganti materi gambar sebelumnya. Namun luas permukaan bumi sangatlah luas. Dalam keadaan normal, kami memerlukan setidaknya lebih dari 2 bulan untuk mengambil foto daratan dunia yang berkualitas dan komprehensif, sehingga database kami juga dapat memberikan perubahan kepada pengguna setiap beberapa bulan di permukaan dunia manapun dalam waktu dekat. Ini adalah fitur berbayar pada perangkat lunak kami dan juga merupakan sumber pendapatan untuk bisnis yang kami jalankan sendiri," Carl berkata, "Tuan Rothschild, karena kita telah membicarakan tentang pendapatan, izinkan kepala keuangan kami memperkenalkan kepada Anda situasi keuangan kami saat ini." Steve melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, saya ingin bertanya, dapatkah Anda mengakses data yang diminta oleh Departemen Keamanan untuk Anda yang tersegel secara internal?" "Ya." Chief Technology Officer berkata, "Semua data yang ditangkap oleh satelit akan langsung dikirim kembali ke database server kami dari satelit kami untuk pertama kalinya. Namun, persyaratan Departemen Keamanan adalah data kami harus disegel. Tidak ada tanggal kedaluarsa. Itu tidak dapat dipublikasikan sampai saat itu." Steve mengangguk sedikit. "Jika itu hanya permintaan agar tidak dipublikasikan, maka tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa setidaknya data tangan pertama akan tersedia untuk Ye Chen sesegera mungkin." Jadi, Steve bertanya lagi, "Jika saya sangat tertarik pada suatu tempat dan ingin satelit terus menatapnya, saya rasa itu bisa dilakukan bukan?" Chief Technology Officer berkata, "Hal ini dapat dilakukan, tetapi jika permintaan ini lebih sering,
Hal ini akan berdampak tertentu pada misi penembakan satelit yang asli. Steve merasa lega dan membeli perusahaan ini. Dia tidak akan bergantung pada hal itu untuk menghasilkan uang. Akan lebih baik jika Ye Chen bisa menggunakannya dengan mudah. Alasan utamanya adalah satelit-satelit ini harus terus berputar di langit, jika tidak, dia lebih memilih semua satelit. Dia berlari ke tempat yang diperhatikan Ye Chen dan memotret 24 jam sehari. Adapun bisnis awal perusahaan, jika dia tidak menghasilkan uang sepeser pun, dapat diterima sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Steve memandang CFO dan berkata, "Mari kita perkenalkan situasi terkait keuangan." CFO berkata dengan hormat, "Tuan Rothschild, cakrawala kami telah melalui 4 putaran pembiayaan, dengan total jumlah pembiayaan sebesar 670 juta dolar AS. Pembiayaan terakhir dilakukan pada awal tahun lalu dengan jumlah pembiayaan sebesar 300 juta dolar AS. Pendapatan tahunan kami tahun lalu adalah 230 juta dolar AS, dan laba bersihnya negatif 50 juta dolar AS. Tahun ini belum berakhir, pendapatan diperkirakan sekitar 270 juta dolar AS, dan laba bersih diperkirakan negatif 100 juta dolar AS. Hal ini terutama karena investasi perangkat keras tahun ini relatif besar. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda secara rinci tentang aset tetap nanti. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada Anda cadangan kas, investasi eksternal, dan situasi ekuitas kami. Jika Anda memiliki informasi lain, Anda juga dapat mengajukan pertanyaan kepada saya kapan saja. Steve melambaikan tangannya, memandang Carl, dan berkata dengan serius, "Waktu saya terbatas, dan saya akan membiarkan para profesional menangani detailnya nanti. Saya akan memberitahu Anda kebutuhan akuisisi saya, lalu kami akan menetapkan harga dan langsung menangani masalah inti. Bagaimana menurutmu?" Carl segera berkata, "Tidak masalah, kami akan melakukannya sesuai kecepatan Anda." "Oke." Steve mengangguk, "Saya mengajukan beberapa pertanyaan sebelum saya datang ke sini. Beberapa orang yang relatif profesional telah mengevaluasi penilaian perusahaan Anda untuk saya. Mungkin di kisaran 3 hingga 4 miliar dolar AS, tapi Anda juga tahu, valuasi adalah hal yang sangat fiktif. Sekalipun valuasi Anda bisa mencapai 4 miliar dolar AS, itu hanyalah harga ketika orang lain berinvestasi pada Anda. Menurut saya, prospek Anda cukup bagus. Saya memiliki 400 juta dolar AS untuk diinvestasikan pada Anda. Sebagai imbalannya, 10% saham Anda menjamin masa depan, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk memasukkan 400 juta dolar AS ini ke dalam saku Anda. Sebaliknya, itu ditempatkan di akun perusahaan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda. Jika Anda ingin memasukkannya ke dalam kantong Anda sendiri, itu bukanlah investasi. Ini adalah transaksi ekuitas swasta. Dalam hal ini tidak ada yang bersedia memberikan penilaian sebesar 3 miliar. Setelah mengatakan ini, Steve menambahkan, "Tetapi saya dapat memberi Anda syarat bahwa Anda tidak bisa pergi kemanapun Anda pergi. Saya akan langsung mengakuisisi perusahaan Anda senilai 5 miliar AS dolar. Dengan 5 miliar AS dolar ini, saya bisa langsung memperolehnya. Saya akan memberi Anda 2,5 miliar, dan Anda akan segera menjadi miliarder sejati. Kalau begitu, kalian semua pemegang saham akan tetap di sini dan terus membantu saya menjalankan perusahaan ini. Saya tidak akan memberi Anda gaji tambahan apapun, tetapi saya akan memberi Anda sisa 2,5 miliar AS dolar dalam 3 tahun ke depan. Ketika 3 tahun sudah habis, jika saya masih membutuhkan Anda untuk tinggal di sini, kami akan menegosiasikan ulang persyaratannya. Jika sudah bisa menerimanya, Anda bisa langsung memasuki proses akuisisi hari ini. Jika Anda tidak bisa menerimanya, saya akan kembali ke New York. Penawaran ini berlaku selama 3 hari. Anda bisa menelepon saya. Mari kita diskusikan dengan pemegang saham lainnya. Jika Anda berubah pikiran, silakan hubungi saya dalam waktu 3 hari. Bersambung.